Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai struktur pemerintahan dan sistem pelayanan publik di Indonesia. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa struktur pemerintahan dan sistem pelayanan publik secara umum. Teman-teman mau tahu kan? Yuk, check it out! Struktur pemerintahan adalah kerangka organisasi dan pembagian tugas serta wewenang dalam suatu pemerintahan, baik pusat maupun daerah, untuk mencapai tujuan negara. Sistem pelayanan publik adalah seluruh kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif. Ada beberapa teori yang mendasari sistem pelayanan publik. Yang pertama, dalam teori sentralisasi dan desentralisasi, John Locke membagi kekuasaan menjadi 3. Yang pertama, legislatif, eksekutif, dan federatif. Pembagian kekuasaan ini penting agar wewenang dalam negara berjalan dengan baik. Selanjutnya, birokrasi Weber. Menurut Weber, birokrasi itu harus rasional, punya aturan jelas, dan setiap pejabat hanya bertugas sesuai perannya. Kemudian, Public Management. Teori ini menekankan sistem manajemen baru yang mengadopsi gaya manajemen swasta, fokusnya pada efisiensi, hasil, dan kepuasan masyarakat. Teori berikutnya, Good Governance. Teori ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabel. Terakhir, Public Service System. Teori ini, masyarakat diposisikan bukan sebagai pelanggan, tapi sebagai warga negara yang aktif terlibat dalam pelayanan. Tahu nggak sih, sebelum ada New Public Management, pelayanan publik di Indonesia cenderung kaku, lambat, dan terlalu birokrasi. Makanya muncul dorongan reformasi birokrasi biar pemerintah bisa melayani masyarakat lebih profesional, efisien, dan akuntabel sesuai dengan hak warga negaranya. Apalagi diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di mana negara wajib memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua warga negara. Bagaimana ya struktur pemerintahan di Indonesia? Yuk kita cari tahu. Indonesia adalah negara kesatuan dengan prinsip desentralisasi, di mana setiap pemerintah daerah memiliki otonomi untuk daerahnya sendiri, sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Contohnya, di wilayah Aceh punya otonomi khusus. Pemerintah punya wewenang untuk menerapkan kanun sesuai dengan syariat Islam, tapi tetap dalam pengawasan pemerintah pusat. Selain itu, dengan adanya perkembangan teknologi, membuat pemerintah di Indonesia mengarah pada sistem elektronik, seperti gambar di atas. Cari tahu yuk sistem pelayanan publik di Indonesia. Pelayanan publik di Indonesia mencakup banyak hal, mulai dari layanan perizinan, layanan administrasi, sampai layanan dasar seperti kebutuhan air bersih dan transportasi. Adapun pelayanan prima. Dalam pelayanan prima atau excellent service, artinya pelayanan harus cepat, tepat, dan sesuai standar, serta memuaskan masyarakat. Contoh lainnya ada Mal Pelayanan Publik atau MPP, serta aplikasi lapor, yang mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan atau menyampaikan keluhan. Hubungan pemerintah dan pelayanan publik. Struktur pemerintah sangat mempengaruhi pelayanan publik. Kalau pembagian tugas dan wewenang sesuai, maka pelayanan publik akan lebih cepat dan efisien. Namun, kalau terlalu sentralisasi, keputusan akan jadi lambat. Sebaliknya, jika terlalu desentralisasi, pengawasan akan menjadi lemah. Maka harus seimbang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kesimpulannya, struktur pemerintahan dan pelayanan publik sangat berkaitan erat.
Kalau struktur pemerintahannya kuat dan jelas, pelayanan kepada masyarakat akan lebih cepat dan lebih baik dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah, masyarakat, dan teknologi. Kita bisa mewujudkan pelayanan publik yang transparansi, adil, dan efisien. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga dengan video ini kita menjadi lebih tahu dan menambah wawasan kita semua tentang struktur pemerintahan dan sistem pelayanan publik.